Hai guys, selamat datang di Ekspedisi Lam Lain. Kali ini kita ada di sebuah lokasi yang dinamakan Keramat di sekitar daerah Jemberana pastinya ya. Dikatakan tempat ini sangatlah angker. Dulu katanya ada peristiwa yang mencekam di sini sampai-sampai tempat ini dijadikan dinamakan Keramat oleh warga sekitar. Tidak pernah ada orang yang main-main ke tempat ini saat malam, saat siang, apalagi saat malam ya. So, kali ini masih bersama saya Yogi dan Gus Robin akan melakukan ekspedisi dan mengungkap sosok apa saja yang membuat tempat ini menjadi angker, dan kita akan menguak cerita yang cukup cukup menegangkan dan cukup membuat bulu berkedip. Oke, dipantengin aja. So, lokasinya di mana lokasinya? Oke, tempat ini dinamakan Keramat ya teman-teman, karena dulunya ada peristiwa yang karena dulunya di sini pernah terjadi peristiwa yang pembunuhan gitu ya. Akhirnya dibuatkan tempat seperti ini agar tidak banyak orang yang datang ke sini untuk mencari sesuatu hal yang tidak bertanggung jawab. Oke, sebelum kita melakukan ekspedisi dan berkeliling di sini, kita meletakkan sesajen dulu dan meminta izin kepada sosok-sosok gaib di sini. Terus dipantengin aja ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Dan dia kan rokok dah dulu. Tapi sing gitu. Sing gitu. Sing. Ini di sana. Sudah bisa buka masih. Nah, kita sudah sampai di makam Keramat ya, yang dulunya terjadi kejadian yang tragis. Mungkin bisa dibilang masa lalu yang kelam. Tapi yang terjadi sudahlah terjadi. Namun mereka sangat dihormati. Maksudnya beliau sangat dihormati. Bahkan sekarang bisa dibilang beliau dipanggil seperti ada yang memanggil Haji, ada yang Pak Haji, ada yang memanggil beliau seperti sebutan yang kalau orang Bali bilang itu Ratu Haji katanya kadang-kadang dipanggil. Beliau sih memang kalau bisa dibilang secara Muslim ya, orang Muslim dulunya. Ada kejadian sebuah bisa dibilang perampokan. Di saat itu beliau berdagang. Awalnya itu sebenarnya dia hanya berdagang lewat, namun dicegat, terus mau diambil barang-barang dan uangnya. Akhirnya dia bisa sedikit lari tapi tidak jauh, karena barang-barang yang dia bawa itu lumayan banyak.
Jadi dia seperti terjatuh dan di saat itulah kejadiannya. Saya seperti itu saya lihat, dan beliau juga berkata sebenarnya semuanya sih baik di sini gitu. Cuma kadang-kadang kesepian. Kadang-kadang ada sih beberapa yang datang kemari seperti seorang wanita, kadang-kadang ada juga kakek tua, anak kecil itu. Ini saya jelaskannya adalah jiwanya, bukan rohnya yang saya ajak komunikasi. Jiwanya, rohnya sih sudah kembali ke akhirat, namun jiwanya masih terpendam di sini. Nah, beliau minta sih kadang-kadang kalau bisa diisi kopi sama jajan tuh, soalnya kan bisa sih bahasa Bali tapi tidak lancar sekali. Beliaunya ada di sini, Ada di depan, di atas tempat tidur, ya. sedang duduk. Ya, Terima kasih, maaf mengganggu. ya, di samping kanan saya juga ada temannya. Katanya ya dari dekat sini kan, di sini ada kayak dibilang pura ya, kadang itu kerajaan lah. Ya. Tidak lebih sih, paling cuma kadang-kadang minta kopi kalau bisa diisi 2 gitu. Soalnya ada kakek tua di sini, saya ajak biasanya ngobrol. Makanya saya ini kadang merokok bersamanya gitu. Dan ada kadang anak kecil mainan sama wanita. Namun di depan sana katanya banyak kadang-kadang orang yang mau minta sesuatu yang aneh-aneh lah gitu. Orang nyata maksudnya? Iya, orang nyata. Di sana banyak sosok gaib, ada yang ngintip itu Gus. Itu saya dikenalin. Gimana? Di luar. Di luar. Ada yang ngintip tadi sedikit itu 2 orang. Mereka kira ngapain gitu. Ya, kita hanya buat video ya. Iya, ini sebenarnya tidak kenapa-napa sih, asalkan katanya dianya sudah dihormati, Ya. itu sudah cukup saja gitu. Sudah dibuatkan tempat, sudah dihormati ya, sudah pokoknya biasalah gitu. Cuma kadang-kadang ada orang yang jahil aja minta sesuatu. Minta sesuatu, kadang-kadang ada orang-orang itu kan yang pokoknya di luar ini banyak sebenarnya katanya. Gus kan udah tahu gitu ya, saya sudah tahu sih maksudnya ada apa aja di luar. Nanti saya sendiri yang jelaskan, soalnya dianya ini sekarang mau istirahat katanya. Udah mengantuk katanya. Ya, kalau begitu kita permisi untuk keluar. Ya. Terima kasih sudah memberikan izin Ya. berkunjung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, saya sekarang udah ada di luar dari keramatnya ya. Biasanya di luar di sini ada yang bermain-main, anak-anak kecil, kadang-kadang ada yang duduk-duduk juga. Begitu. Soalnya ini ada hubungannya dengan pohon apa namanya, Kamboja ini. Pohon Kamboja ini ada seorang wanita ya. Ya, baju putih, tapi pakai selendang. Ya, ada di sini. Masih muda sih. Kadang ada anak-anak kecil juga diajak bermain. Saya lihat, nah kita lihat dari sininya ya, ke bagian sininya. Sini banyak sudah orang-orang yang lihat kita dari ranting-ranting pohon juga ada, dari bawah juga ada yang besar. Ada juga seperti sosok orang besar berbulu, monyet, apa namanya, monyet banyak di sini, monyet gaib. Dan
apa namanya itu ya, Banas juga ada sih nanti di bawah, Banaspati ya. Kadang-kadang di sini juga mereka berkeliaran, tapi ini sudah ada perbatasan ya itu jadi. Nah, itu daerah mereka, ini daerah lain. Biasanya mereka tuh mendatangi orang yang suka-suka minta gitu, minta nomor gitu. Di sana ada gini ya, Banaspati ya, tapi bertaring dia merah warnanya. Di sana apakah pemukiman gaib atau pasar gaib? Pemukiman, di sananya pasar. Sini pemukiman saya lihat. Pasarnya ya, berarti ya, ada pasar, ada ya, pemukiman tempat juga kumpul ya? Ada tempat kumpul di sana. Ini luas loh sampai ke sana. Cukup luas lah. Jadi sananya lebih ke pasar, sininya lebih seperti tempat perkumpulan, seperti ada pondok-pondok juga saya lihat. Apakah ada sosok yang mendekati, Ben? Tadinya ada maunya, tapi di sana sudah ada raksasa besar-besar kayak buat apa namanya, buat barisan Untuk jaga apa? jaga Jaga. Ya. Oh, berarti ada sesuatu di sana ya? ya. Ini nih semuanya sudah dijaga nih, kalau nggak salah Ya. 25 makhluk. Berapa? 25 makhluk? ya, 25 makhluk sampai di sana. Tapi di sananya banyak, cuma wujudnya ini lebih kecil-kecil gitu. Apakah sosoknya ini negatif? Dari saya itu. Oh, yang 25 ini. Ya katanya. Ini buat jaga saya gitu. Sementara sosok yang di luar ini negatif? Netral ya. Netral ya? Nah, tergantung orangnya, yang kalau orangnya negatif ya dia menjadi negatif. Kalau dia kalau diganggu mereka akan mengganggu gitu ya? ya netral. Ada yang bersosok putih-putih seperti terbang-terbang gitu, ada banyak di atas. Dinamakan apa? Ada kalau orang Bali memedi, ada juga wong samar lah, wong gamang gitu. Itu saja sih, seperti biasa. Ya, sekian aja penelusuran kita kali ini, cukup singkat karena awalnya sebelumnya kita berencanakan untuk penarikan energi, tapi ternyata tidak mendapatkan izin dari atas gitu katanya, karena ada sesuatu hal ya, karena memang tidak ada izin ya, kita tidak akan melakukan hal tersebut gitu, karena ya memang di sini terjadi suatu hal yang tragis ya. Jadi yang disebutkan, yang dikisahkan tadi oleh Gus Robin juga. Oke, sekian aja mungkin tayangan kali ini. Jangan lupa di share, subscribe, dan like. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di media sosial kita. Ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami segenap tim Ekspedisi Alam Lain undur diri. See ya.